Daud berkata di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, biarlah perkataan Daud ini menjadi landasan kita untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Dengan satu keyakinan bahwa hanya Tuhanlah gembala kita yang baik. Saat teduh. Kebaktian kita pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang sudah Engkau nyatakan dalam 1 minggu hidup kami berjalan pada minggu-minggu yang lalu. Tuhan, tolonglah, biarlah kami semua mendapatkan kasih setia-Mu untuk bisa hadir di dalam ibadah pada minggu hari ini. Biarlah kasih-Mu itu terus melimpahi kami, Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas ketidakmampuan kami, kelemahan kami. Kadang kami merasa melakukan kesalahan, kadang kami juga tidak sengaja melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami memohon ampun, kami meminta ampun Tuhan. Dan layakkan kami pada hari ini untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kelayakan-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami datang memuji muliakan nama-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami di dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Terima kasih, ini doa dan syukur kami Tuhan. Amin. Yesus sungguh baik dan namanya begitu indah. Marilah kita bersama-sama kita katakan bahwa kita cinta Tuhan. Aku mau mengagungkan Dia. Aku mau memuji Dia, aku mau menyembah Dia. Itu adalah kata-kata yang sungguh indah pada saat kita memuji, muliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian kita sebagai penyembahan yang harum kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, Yesus, Kau sungguh baik.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, benar. Biar kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Ya, sekali lagi Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Yesus adalah Allah, bukan hanya sekedar Allah yang diam,
tetapi Dia Allah yang menuntun. Menuntun siapa? Menuntun setiap kita, umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Menuntun ke dalam perlindungannya, menuntun ke dalam air yang hening, yang tenang, yang bisa kita nikmati. Sama seperti gembala yang menuntun domba-dombanya untuk menuju kepada air yang tenang, ke dalam perlindungan yang sangat-sangat tenang. Ya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah gembala yang baik itu. Katakanlah pada pujian ini, mari kita agungkan dalam pujian ini, bahwa Yesus sebagai gembala yang baik. Mari kita nyanyikan dari KJ Kidung Jemaat 415, Gembala yang baik bersuling nan merdu. Jemaat yang di rumah bisa sambil bertepuk tangan, sambil berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ya, Yesus adalah gembala kita yang baik. Tuhan yang selalu menuntun kita ke air yang tenang, ke perlindungannya yang sungguh sangat tentram, kepada domba yang haus dan lesu. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang tenang. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Oh, gembala, oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kuasa damai, kuasa damai cerlang bening. Ya, benar, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan, menyanyikan sebuah lagu dari KPPK 294. Bukakan mataku Tuhan. Biarlah firman ini menjadi permohonan kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk kita dapat mengerti kebenarannya yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Davi. Biarlah kebenarannya merasuk ke dalam hati kita dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Mu menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Yohanes 10 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali ucapan akulah. Kalau kita kemarin sudah belajar beberapa minggu ini dan kita akan terus lanjutkan selama masa Prapaskah ini. Hari ini kita akan belajar akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Kalau kita coba renungkan gambaran tentang gembala, ketika kita berbicara tentang gembala, mungkin kita sekarang pertanyaan yang pertama, kalau kita ngomong tentang Yesus, siapa sih Yesus itu gitu ya? Ada yang seringkali, tentu gembala ini salah satu gambaran yang banyak orang pakai. Tapi ada yang sering katakan Yesus adalah sahabat. Lewat penjelasan selama beberapa minggu, kita bisa melihat satu bagian yang cukup penting ketika kita belajar siapa sih Yesus itu? Ternyata dia adalah roti hidup, dia adalah pintu, dia adalah terang. Hari ini kita belajar adalah gembala. Artinya ketika kita sedang bergumul dengan masalah kehidupan kita, dia adalah Yesus yang real, yang dia juga menyediakan setiap kebutuhan kita. Kalau lihat gambaran gembala, mungkin kita sudah tidak asing gitu ya. Dia menyediakan satu kebutuhan untuk memberikan rasa aman, tapi dia juga memberikan mencukupkan makanan, dia juga menjaga, melindungi. Artinya ketika kita tahu Yesus itu siapa, kita kan bisa melihat bahwa aku punya Tuhan, aku punya pengharapan. Bukan aku bergumul dengan keadaanku yang mungkin menyedihkan, aku sakit, aku bergumul dengan masa-masa yang sulit dalam hidupku. Tapi aku tahu, dia akan menjaga, dia akan menguatkan. Karena itu ketika kita belajar tentang gembala yang baik, ini satu bagian yang kita coba renungkan. Ketika kita berpikir tentang gembala yang baik itu seperti apa sih? Tentu kalau kita lihat ya, mungkin kalau kita ditanya, ya gembala yang bertanggung jawab, gembala yang memang menjaga ternaknya dengan baik, domba-domba itu dengan baik. Lalu mungkin kita akan berpikir, apa ada yang gembala yang gak baik? Ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya. Ada orang upahan. Mungkin sama-sama gembala tapi punya sikap yang berbeda. Dan ketika kita belajar Yesus adalah gembala yang baik, tentu dibandingkan dengan banyak orang yang kadang kita anggap itu baik. Tapi ternyata apakah dia juga sudah melakukan seperti apa yang Yesus lakukan?
Kalau kita coba lihat kenapa sih kok Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kalau kita lihat bagaimana Yesus mengenal setiap kita. Dia mengerti setiap kita. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat ketiga, untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kemudian ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, kalau lihat bagian ini menarik ya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-domba juga mengenal gembalanya. Saudara, kalau bayangkan gembala itu jalannya di mana sih? Tentu kalau kita yang tidak terbiasa jadi gembala, mungkin gembala berarti di belakang gitu ya. Jadi kalau dombanya nakal dipukuli, didorong-dorong gitu ya. Enggak, seorang gembala dia berjalan di paling depan. Domba-dombanya akan mengikuti gembala itu. Tentu ketika domba ini tidak mengenal gembalanya, dia nggak akan bisa ikut dengan tertib. Ketika domba ini tidak punya satu relasi dengan dombanya, apakah domba itu akan bisa mengikuti gembala itu? Saudara, bahkan yang menarik, domba juga nggak bisa memilih gembala itu yang ada untuk dombanya. Kemudian mungkin mengajarkan, mungkin juga berkomunikasi, mungkin juga memberikan perintah, sehingga akhirnya domba dan gembala ini punya satu relasi. John Calvin mengatakan, kita sudah menjadi dombanya Allah sebelum kita sadar kalau dia adalah gembala kita. Sekali lagi, kita itu sudah menjadi dombanya Tuhan, menjadi domba itu sebelum kita sadar kalau dia adalah gembala kita. Contoh gini, mungkin waktu gembala itu baru pertama ketemu dengan domba itu, tentu domba itu mungkin belum punya relasi dan mungkin dia juga belum sadar. Dia belum sadar kebaikan dari gembalanya, dia mungkin belum sadar apa yang gembalanya nanti akan lakukan bagi dia. Dan kalau kita lihat di bagian ini, menarik gitu ya, ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat ini menunjukkan satu kedekatan yang luar biasa antara gembala dan dombanya. Seperti Bapa yang mengenal Kristus, mengenal Yesus, Yesus mengenal Bapa, seperti itu juga Yesus mengenal domba-dombanya. Saudara, penggambaran yang buat saya luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat Bapa dan Yesus kan adalah satu. Allah Tritunggal itu, dia adalah satu dan sekarang kita juga sedekat itu. Dikatakan kalau Bapa dan Anak itu jadi satu. Sekarang kita pun menjadi satu, kita pun dikenal, kita pun bersama dengan dia. Begitu pribadi. Saudara, gambaran gembala saat itu juga menarik. Jadi ada yang menuliskan gini, saat itu saking dekatnya, gembala itu kadang suka ngajak ngomong domba-dombanya gitu ya. Bukan cuma ngajak ngomong, kadang domba itu juga diajak nyanyi gitu ya. Jadi gembalanya juga akan memainkan alat musik, akan menyanyi, akan mengajak ngobrol. Sehingga lama-lama domba itu mengenali suara gembala itu. Lama-lama dombanya itu kayak menikmati satu kebersamaan dengan gembalanya. Satu perasaan yang tentu berbeda ketika dia tahu gembalaku itu baik, dia mengenal aku. Saudara, perasaan senang seperti apa? Tadi saya baca satu bahan gitu ya, yang menarik, dia tuliskan gini, rasa senang yang karena dekat itu contoh, kalau kita gambarannya ke bandara lah atau ke stasiun kereta api, terus kita jemput orang yang kita kasihi gitu ya. Gambarannya mungkin suami jemput istrinya lama gak ketemu. Kalau kita mungkin pernah punya pengalaman ya, atau jemput orang tua kita atau menjemput sahabat kita. Kadang kan kita itu kayak toleh-toleh gitu ya. Nih mana ya, kok belum datang ya. Dan sadar gak waktu kita lihat orang yang kita kasih itu yang terjadi apa? Saudara, cuma lihat-lihatan dari jauh kan. Kadang cuma lihat matanya tok kita langsung tahu. Aku tahu, ini orang yang aku nantikan, dia sudah datang. Dan kadang gak usah teriak-teriak, aku datang. Hampiri aku kan gak mungkin kan. Kita cuma lihat dari jauh dan gambaran yang saya baca tadi saya coba bayangkan betul juga ya. Di matanya itu akan tercermin kebahagiaan gitu ya. Kayak
Rasanya tuh kayak aku bertemu dengan orang yang sangat aku kasihi. Saudara, kadang apakah kita sudah sungguh-sungguh sadar kita ini sangat dikasihi Tuhan? Apakah kita punya kedekatan sampai kita itu kalau lihat Tuhan tuh kayak merasa, terima kasih Tuhan, aku sangat kau kasihi. Mungkin ketika kita beribadah, kita tahu saat ini kita datang memuji menyembah Tuhan. Kita tahu dia bersama dengan kita. Tentu saat ini dengan cara yang berbeda. Kita tidak bersama dengan Yesus secara langsung karena Yesus tidak di bumi, dia sudah naik ke surga, nanti dia akan datang kedua kalinya. Tapi ketika Allah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, ketika kita boleh dekat, aku tahu aku punya Tuhan yang adalah gembalaku, yang dekat, yang mengenal aku. Mungkin gambaran yang tadi ayat yang 3, dia yang memanggil namaku, dia yang begitu dekat. Saudara, senengnya tuh bisa gak sih kayak tadi istri yang menjemput suaminya, yang lihat aja tuh seneng banget gitu ya. Apakah ketika kita sekarang beribadah kita itu punya perasaan seperti itu gitu? Kayak, aduh Tuhan, terima kasih aku sudah boleh dengar firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, aku boleh berdoa lagi. Terima kasih aku boleh merasakan keindahan dekat dengan Engkau. Bahkan mungkin tidak banyak kata-kata yang kita ucapkan. Mungkin ketika berdoa kita hanya bisa diam menikmati kedekatan dengan Tuhan. Mungkin kita hanya bisa menangis. Tapi saudara, apakah kita bisa menikmati itu? Dia mengenal setiap kita, saudara. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Dia mengenal setiap kita satu demi satu. Bahkan kita yang mungkin merasa, apa aku layak di hadapan Tuhan? Saudara, dia, kalau tadi yang John Calvin katakan itu menarik ya. Sebelum kita sadar pun, sebelum kita tahu, sebelum kita bisa merasakan kasih Tuhan, dia sudah mengasihi kita. Dia sudah memilih kita. Dia sudah menjadikan kita sebagai domba yang sangat dikasihinya. Berapa waktu lalu saya mimpin training guru sekolah minggu ya dari Satelit dan Palma tentang tema disiplin gitu ya. Saya juga bingung, model saya kadang ketawa-ketawa, tapi kalau mimpin sesi temanya mesti nggak enak gitu ya. Kemarin sekolah minggu itu temanya disiplin. Sebelumnya waktu berapa tahun yang lalu kalau mimpin bimbingan pernikahan, tema yang dikasih saya itu selalu konflik gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa, apakah saya ini wajah-wajah yang mungkin diturunkan kalau ada tema-tema sulit gitu ya. Ya, temanya itu disiplin. Kemarin kita belajar gini, yang saya sampaikan. Kadang kita menganggap anak-anak ini nggak ngerti gitu ya. Sama kan, kadang domba ini kan nggak ngerti kan. Terus kita merasa, oh ini anak kok. Oh dia belum tentu bisa merasakan kasih Tuhan gitu ya. Saudara, sebelum kita boleh tahu dengan pasti, dia pun sudah mengasihi kita kok. Bahkan ketika kita lihat anak-anak ini sulit, modelnya kok seperti ini. Kemarin saya cerita gitu ya. Pengalaman saya mengajar sekolah minggu, saya bersyukur Tuhan itu baik gitu ya. Dikasih anak-anak yang memang spesial, buat saya luar biasa, membentuk saya sampai jadi saya yang seperti sekarang gitu ya. Murid saya yang menegur saya hari itu tuh dia autis gitu ya. Jadi sepanjang sekolah minggu biasa dia nggak merespon, nggak bisa ngobrol sama kita. Dia selalu datang karena orang tuanya bilang nggak apa-apa, anakku boleh ke gereja. Jadi kita yang jemput ke rumahnya terus kita bawa ke sekolah minggu. Lalu sampai di sekolah minggu dia tuh selalu dipegangi aja, karena kalau nggak tuh anak ini tuh suka megang stop kontak gitu ya. Jadi suka memasukkan tangannya ke stop kontak, kan kita itu panik kan. Jadi kita tuh pegangi dia terus. Sepanjang sekolah minggu ya dia dipegangi supaya nggak lari, dipegangi supaya nggak lari. Satu kali yang saya lihat luar biasa pekerjaan Tuhan hari itu yang mengingatkan saya dan saya ingat sampai sekarang. Kan kita masuk rumah itu copot sepatu. Mau pulang anak ini saya pakaikan sepatunya gitu ya. Jadi saya pakaikan sepatu anak yang autis ini, saya lupa, mungkin dia belum 10 tahun umurnya, masih kecil. Waktu saya pakaikan sepatu, dia itu nyanyi. Lah saya itu pertama ngomong apa sih anak ini kok tumben bersuara gitu ya. Terus dia tuh nyanyi. Loh, ini kan lagu yang tadi dinyanyikan di sekolah minggu. Jadi kan nyanyi, cerita firman Tuhan, persembahan pulang kan gitu kan, sama kayak ibadah kita ada liturginya kan. Loh, ini kan lagu yang pertama. Loh, Tuhan, dia kok bisa denger ya? Ternyata dia inget ya. Sampai saya tuh pulang sama teman saya bilang gini, Tuhan luar biasa ya. Tuhan pun mengenal anak ini. Dia pun berharga di hadapan Tuhan. Kita kalau ngajar sekolah minggu nggak serius. Ini anak yang kita anggap sulit aja. Ternyata dia juga bisa mendengarkan kan. Kalau lagu itu dia bisa ingat, berarti cerita firman Tuhan yang kita sampaikan pun dia bisa ingat. Saudara, mungkin anak ini masih sangat kecil,
Mungkin dia juga belum bisa melihat, oh ada Tuhan. Tapi hari itu saya diingatkan, Tuhan tahu setiap domba-dombanya. Hari itu pun Tuhan memanggil dia berbicara kepada anak ini. Saudara, inilah kita yang begitu dikasihi Tuhan. Tidak ada dari kita yang Tuhan tidak bisa mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih lari-lari, ketika kita masih belum dewasa, ketika kita masih mencari jalan kita sendiri, Dia yang terus berinisiatif, Dia yang memanggil kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang mengarahkan kita. Nanti kita coba pikirkan di bagian akhir khotbah ini, apa yang seharusnya menjadi respon kita. Saudara, gembala yang baik kalau tadi mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik mau berkorban bagi domba-dombanya. Dia bukan hanya mengenal, tapi dia juga mau berkorban bagi domba-dombanya. Saudara, mungkin ini bagian yang sangat jelas membedakan gembala yang baik dengan orang upahan tadi. Orang upahan mungkin sama. Tugasnya apa? Job desk-nya ngurusi domba, nanti memasukkan ke kandang, lalu memberi makan. Tapi ketika ada bahaya, ketika ada kesulitan, kemana? Ketika ada tantangan dalam hidupnya, ketika ada aku harus menghadapi tantangan ketika aku menjadi gembala, dia akan kemana? Saudara, di ayat ini jelas seorang upahan tidak akan memerhatikan domba-domba itu. Tetapi gembala yang baik dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan tidak akan mengambil resiko. Kisah Rasul 20 ayat 29 juga memberikan cerita tentang ada serigala yang akan mengganggu domba-domba itu. Kemungkinan zaman itu ada serigala yang akan memangsa domba-domba itu, dan gembala ini harus menjaga supaya domba ini aman. Tapi kalau serigala itu datang, gembala yang upahan dia akan lari. Aku dibayar bukan untuk mati kok. Aku dibayar ya menjalankan kewajibanku dan aku butuh uangnya aja. Saudara, bukankah seperti itu orang manusia yang di dunia ini ketika meresponi satu pekerjaan? Tapi gembala yang baik tidak seperti itu. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kalau lihat bagian ini nggak main-main, saudara. Satu bagian yang sangat serius. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan kalau kita lihat, ini kan ayat 11 tadi ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 15 diulang lagi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, bahkan ini diulang sampai 3 kali. Memberikan nyawa. Ketika diulang ini menjadi satu bagian yang serius dari perikop ini. Satu bagian serius dari kisah tentang gembala yang baik. Gembala yang baik ini tadi mengenal juga diulang berkali-kali. Dia mengenal dombanya, dan setelah mengenal, dia mau memberikan nyawanya bagi dombanya. Ini sangat kontras dengan yang upahan tadi. Artinya gembala ini berkomitmen. Gembala ini berkomitmen untuk aku bertugas untuk menjaga, aku mengasihi domba-domba ini. Aku bukan sekedar untuk uang, tapi aku mengasihi dan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Saudara, satu bagian yang luar biasa yang kita harus ingat ini, itu yang Kristus lakukan bagi kita. Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ketika kita lihat ini, Yesus adalah gembala agung. Tapi yang luar biasa, dia pun juga menyerahkan nyawanya. Dengan darahnya yang tercurah, dia juga memberikan nyawanya bagi kita. Kalau ada yang tuliskan seperti ini, ketika Yesus menjadi gembala kita, dia bukan gembala yang, kalau gembala yang tidak mau berkorban itu banyak. Tapi yang Yesus lakukan, dia mati di kayu salib kan, untuk menebus dosa manusia. Jadi gambarannya, ketika Yesus jadi gembala kita, dia membawa apa sih sebagai senjata? Dia bawa salib kan. Jadi dia bawa salib di dalam penderitaannya, dia berjuang di dalam penderitaannya karena dia begitu mengasihi kita. Dia lakukan itu untuk domba-dombanya. Saudara, ketika dia harus melindungi domba-dombanya dari serigala. Mungkin jangan bayangkan kayak film superhero yang gembalanya tuh wow gitu ya, hebat gitu ya. Dia bawa senapan mesin, ditembaki semua, dibom, serigala takut kan.
Saya yakin ketika dia berjuang dengan menghadapi serigala itu, tentu dia harus mengalami luka, tentu dia harus juga bergumul, tentu dia juga, saya yakin kalau gembala manusia normal nggak mungkin kan lawan serigala itu tiba-tiba hebat kan gitu ya, kayak kebal kan nggak mungkin. Tentu dia harus bergumul, mungkin dia harus mengalami luka. Saudara, ada satu gambar menarik, Yesus, lukisan ini menggambarkan Yesus memeluk domba, kemudian kalau kita lihat tangannya itu berdarah gitu ya. Jadi Yesus memeluk domba itu setelah dia berjuang untuk menjaga domba itu dari serigala. Saudara, lukisan ini bukan ya saya dapat kiriman di WA, lumayan tersebar cukup banyak, tapi akhirnya saya banyak baca kisahnya dari Instagram pelukis ini. Ada anaknya itu rekan hamba Tuhan yang saya kenal gitu ya. Jadi waktu dibaca ceritanya, ternyata yang melukis ini namanya Heri Priyonggo, ini tuh pendiri dan pemimpin vokal grup Yeriko gitu ya. Jadi kalau tahu vokal grup yang banyak lagu-lagu rohani yang dinyanyikan, dia itu dulu sebetulnya seniman, pelukis. Sambil pencipta lagu, dia memimpin vokal grup, dia pendirinya vokal grup Yeriko ini. Dia berhenti melukis kenapa? Karena tangannya tuh tremor kayak gemetar. Sempat divonis Parkinson gitu ya. Memang ada masalah dengan tangannya, sampai puluhan tahun dia nggak bisa ngelukis lagi. Setelah puluhan tahun dia tuh merasa kayak, aku pengen melukis lagi. Jadi dia tuh melukis lagi itu barusan. Gambar yang ini tuh barusan dia buat gitu ya. Jadi ada foto orangnya juga. Dia baru saja melukis ini. Yang menarik, dia melukis ini bukan dengan mudah. Tapi tangan kirinya menopang tangan kanan supaya dia bisa melukis dengan enak. Jadi ada kalanya dia capek, tangan yang dulu sudah divonis tidak bisa melukis itu, sekarang harus dipegangi gitu ya. Dan ketika dia menggambarkan ini, ketika dia berjuang melukis sampai mungkin sakit, mungkin tidak mudah. Artinya dia melukis bukan dengan kesombongannya, tapi hanya kemurahan Tuhan. Dan ketika saya baca ini, saya cuma renungkan, dia bisa merasakan, paling enggak mencicipi bagaimana rasanya sakit dan berkorban itu kan. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang lukisan ini. Tentu dia tidak akan bisa betul-betul merasakan persis yang Yesus rasakan, karena Yesus sampai mati kan. Yesus sampai mati, menderita sampai mati, tentu dia tidak bisa rasakan itu. Tapi paling enggak ketika dia melukis Yesus yang menjaga, memeluk domba itu dan dia berdarah, dia bisa merasakan itu sakit. Itu sakit. Kalau kita lihat tadi yang poin pertama, dia mengenal kita lihat Tuhan tuh kayak punya sukacita, seneng. Saudara lihat ya, dia berelasi dengan kita, memberikan sukacita. Tapi dia juga berkorban untuk kita. Dia juga mengalami sakit itu. Dia mengalami memberikan nyawanya bagi kita. Itulah yang diberikan oleh gembala yang baik ini. Gembala yang baik Kristus itu. Jadi saudara, kalau kita coba pikirkan gitu ya, kira-kira kalau kita melihat khotbah ini, sekarang kita lihat Yesus itu seperti apa sih? Terima kasih Tuhan, aku mau bersukacita karena Engkau dekat dengan aku. Tapi sukacitaku bertambah lagi karena Engkau pun mati bagiku. Karena itu saudara, di akhir khotbah ini, apa yang menjadi respon kita saudara? Ketika gembala memanggil, domba itu merespon. Karena gembala mengenal setiap domba-dombanya. Gembala yang baik dia akan meresponi, domba yang baik dia akan meresponi gembalanya. Saudara, Yesus mengenal setiap kita. Apakah kita sudah meresponi? Ketika dia mati di kayu salib supaya dia bisa dekat dengan kita. Tadi kan Allah dengan Yesus, Yesus dengan domba-dombanya kan, dengan kita. Ketika Allah dan Yesus adalah satu dan sekarang dia mau menjadi satu dengan kita. Apakah kita sudah meresponi itu? Apakah kita sudah meresponi, Tuhan aku mau terus dekat dengan Engkau. Karena Engkau adalah Mesias yang mau mati buat aku. Karena Engkau begitu mengasihiku. Bahkan Engkau mengenal aku pribadi demi pribadi. Saudara, apakah kita sudah meresponi panggilan Tuhan itu? Jangan terus keraskan hati kita. Jangan terus mengandalkan kekuatan kita. Kita itu domba yang tanpa dijaga oleh gembala itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan kalah kalau serigala zaman itu, mungkin kita akan kalah oleh dunia ini dengan nilai-nilai yang kadang membuat kita khawatir.
Karena itu apa respon kita, saudara? Mungkin ada dari kita yang berkata, apa aku termasuk di dalam hitungan? Aku bukan orang baik, dosaku sudah terlalu banyak. Aku bukan orang hebat, apa aku domba yang juga dipanggil oleh Yesus itu? Saudara, ayat 16 dari bacaan kita menarik, saudara. Ada domba yang lain yang akan dipanggil di dalam kawanan itu. Domba yang juga akan dituntun. Ketika domba ini mau mendengar suara dari gembala itu, dia akan menjadi kawanan itu. Jadi saudara, siapapun kita, kalau Tuhan gembala itu memanggil kita, kita ada di dalam bagian dari kawanan umatnya itu. Mungkin kita bilang gini, lalu caranya aku tahu Tuhan memanggil aku itu seperti apa? Saudara, saya mau katakan kalau hari ini kita boleh beribadah. Kita boleh belajar firman Tuhan tentang kebenaran ini. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini Tuhan memanggil kita. Saudara, tidak banyak orang punya kesempatan untuk beribadah. Tidak banyak orang punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau sekarang hati kita pun merasa, aku bersyukur Tuhan, Kau begitu baik. Engkau adalah gembala yang mengenal aku, Engkau mau mati bagi aku, Engkau begitu mengasihi aku begitu penting untukmu. Saudara, kalau hari ini hatimu merasa seperti itu, saudara, berarti Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Saudara, apa yang menjadi respon kita, saudara? Apakah kita bisa menjadi domba yang baik? Aku mau taat Tuhan. Ampuni Tuhan, aku seringkali jadi domba yang tidak mau mendengar suara-Mu. Mulai hari ini aku tidak mau sia-siakan itu. Aku mau taat. Ketika kita mungkin merasa tidak aman, merasa insecure, merasa mungkin minder, kita mungkin merasa kayak, aduh hidupku seperti ini. Ingat saudara, Tuhan mengenal engkau pribadi demi pribadi. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan menjaga kita, Dia mencukupkan setiap keperluan kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Nilai diri kita bukan ditentukan oleh apa yang orang lain di sekitar kita katakan, saudara. Tapi bagaimana kita menjadi domba yang baik yang meresponi gembala itu. Meresponi panggilan gembala itu. Mau taat mengikuti gembala itu. Karena itu saudara, kalau hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maukah kita taat mengikuti gembala kita. Ketika Yesus berjalan di depan kita, ketika Dia menuntun kita, Dia membawa kita ke jalan yang benar, jadilah domba yang taat mengikuti Dia. Jadilah domba yang terus hidup di dalam rencana Tuhan, terus melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ada banyak serigala yang akan mengganggu kita. Tapi ketika kita alami hal yang paling sulit pun, yakinlah Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Maukah kita menjadi domba yang baik yang meresponi panggilan gembala kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang mengenal setiap kami pribadi demi pribadi. Gembala yang mau berkorban bagi kami. Kristus sudah mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami belum merespon dengan benar. Biarlah kami belajar untuk meresponi dengan benar. Ketika Engkau mengenal setiap kami, ketika Engkau mau kami dekat dengan Engkau, biarlah kami terus mau mendekat kepada Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Bantu kami Tuhan supaya kami terus hidup dekat dengan Engkau. Dan ketika kami tahu Engkau sudah berkorban bagi kami, biar kami terus menggunakan hidup kami dengan sebaik mungkin. Karena kami tahu tidak ada yang berkorban seperti Engkau. Tapi ampuni kami Tuhan. Seringkali kami belum mengikuti gembala yang baik itu. Seringkali kami mencari jalan kami sendiri. Seringkali kami merasa ada banyak orang, ada banyak hal yang bisa mendukung kami, membela kami. Kami lupa kalau Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau adalah gembala yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bantu kami Tuhan supaya kami terus dekat dengan Engkau. Mampukan setiap kami. Dan di dalam ibadah ini, setiap respon yang ada di dalam hati kami saat ini, kalau ada dari kami yang
bertekad, Tuhan aku mau lebih dekat dengan Engkau yang mengenalku. Tuhan yang pimpin setiap kami yang mengambil tekad itu. Kalau ada dari kami yang mau bertekad, Tuhan aku mau taat mengikuti gembala itu. Aku tidak mau mencari jalanku sendiri. Karena hanya Engkau gembala yang benar itu, karena Engkau gembala yang baik itu. Bila Tuhan menolong setiap tekad kami menjadi domba yang taat kepada gembala yang baik itu. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan marilah sekarang kita memberikan respon kepada firman Tuhan tersebut dengan memberikan persembahan. Dan juga saya akan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke,
Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang telah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, dan untuk kasih yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, memang benar Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkaulah gembala kami yang agung. Engkau bukan cuma sekedar Allah yang diam, tapi Engkau Allah yang terus menuntun domba-dombanya, yaitu kami, umat-umat yang percaya pada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang terus Engkau berikan pada hidup kami, pada diri kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, firman Tuhan yang menegur kami, firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang memberikan kami kebenaran untuk kami bisa jalan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jika kami sudah memberikan respon kami, berikan persembahan kami, biarlah persembahan itu bisa menjadi alat untuk mengerjakan pelayanan di dalam gereja kami. Biarlah persembahan itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang. Biarlah persembahan itu bisa menjadi alat yang sungguh sangat berguna, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap orang yang telah memberikan persembahan ini, biarlah Engkau sendiri terus memberikan kasih-Mu, memberikan terus kebaikan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan doksologi. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk taat mendengarkan suara dari Gembala Agung dari Kristus, meresponi setiap panggilannya, taat mengikut Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.